Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen beserta kakak-kakak dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Nurul Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20460 TP 12862 Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Baik, jadi di sini izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah topik yaitu perubahan vitamin dan juga mineral akibat pengolahan pangan dalam mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Dalam presentasi kali ini, saya mengangkat satu buah jurnal yang berjudul Effect of Different Cooking Method on Vitamin, Mineral, and Nutritional Quality Indices of Orange Spot Grouper, Epinopelus coyotes. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nilai gizi yang ada pada ikan kerapu bintik oranye yang telah diolah melalui 5 metode memasak. Di sini akan ada 4 bahasan yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua material and method, yang ketiga result and discussion, dan yang keempat yaitu conclusion. Pertama, introduction. Nah, jadi di sini kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama ikan kerapu bintik orange yang menjadi bahan atau sampel dalam jurnal penelitian ini. Kerapu bintik oranye merupakan salah satu jenis spesies ikan yang penting dalam berbagai wilayah, terutama di daerah Iran. Hal ini karena ikan kerapu bintik oranye memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, karena semakin banyak ditangkap, populasi ikan ini semakin menurun. Nah, khususnya pada bagian otot ikan kerapu bintik oranye ini mengandung berbagai macam makronutrien dan mikronutrien. Oleh karena itu, diperlukan metode memasak yang tepat untuk tetap bisa mempertahankan kandungan gizi yang ada dalam ikan ini. Selanjutnya, setelah kita berkenalan dengan ikan kerapu bintik orange, di sini kita akan membahas mengenai kandungan gizi yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada komposisi proksimat yang meliputi kadar air, protein, lipid, dan juga kadar abu. Nah, yang kedua ada vitamin, dan yang ketiga ada mineral. Vitamin. Jadi, vitamin apa aja sih yang ada di dalam ikan kerapu bintik orange? Di antaranya yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin B1, dan juga vitamin B3. Nah, yang pertama yaitu ada vitamin A dan juga vitamin D, di mana vitamin ini termasuk dalam golongan vitamin larut lemak, yaitu vitamin yang akan terserap di perjalanannya akan terserap oleh bagian imunitas tubuh. Nah, vitamin A atau retinol ini yang termasuk dalam kelompok alkohol bebas merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama dalam sistem visual. Meskipun kebutuhan dari vitamin A ini tidak begitu banyak. Nah, selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D atau kalsiferol ini diperlukan untuk mempertahankan kadar kalsium dalam tubuh, mempertahankan fosfat darah agar tetap normal, pembentukan tulang, kontraksi otot, konduktivitas saraf, dan juga fungsi umum yang ada pada tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin B1 tiamin dan juga vitamin B3 niacin. Vitamin B1 dan juga B3 ini termasuk dalam golongan vitamin larut air. Kemudian dalam ikan kerapu bintik orange, kandungan vitamin B1 lebih rendah daripada kandungan vitamin B3. Nah, jadi antara vitamin larut lemak dan juga vitamin larut air, sebenarnya vitamin larut lemak ini lebih tidak tahan panas daripada vitamin larut air. Namun, vitamin larut air ini dapat terdegradasi pada suhu yang tinggi dengan adanya oksigen, terutama vitamin B1. Ini merupakan vitamin yang paling rentan terdegradasi. Selanjutnya yaitu ada mineral. Jadi, mineral ini merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tetap bisa menjaga kesehatan, di mana mineral berperan antara lain untuk membangun tulang, untuk membuat hormon, dan juga mengatur detak jantung. Ada banyak sekali unsur-unsur mineral yang ada. Nah, di antaranya ada 5 mineral utama yang ada pada tubuh atau yang biasa kita sebut dengan makromineral, yang meliputi natrium, kalium, magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen mineral mikro yang termasuk dalam unsur renik, di antaranya yaitu ada besi,
mangan, tembaga, dan juga seng. Kita memasuki bagian yang kedua, yaitu material and method. Nah, jadi dalam persiapan sampel dan juga metode memasak meliputi apa aja? Yang pertama yaitu bahan. Bahan yang digunakan merupakan ikan kerapu bintik oren yang langsung dibeli dalam keadaan hidup pada daerah Iran tersebut. Kemudian setelah dibeli, ikan ini dicuci sampai bersih dan difilet untuk diambil dagingnya. Kemudian daging dipotong-potong dengan ketentuan ukuran 100 gram. Nah, untuk metode memasaknya sendiri ada 4 metode memasak yang digunakan, yaitu metode merebus, mengukus, microwave, dan juga menggoreng. Nah, namun menggoreng ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menggoreng tanpa minyak dan menggoreng dengan minyak. Yang pertama yaitu merebus. Jadi merebus ini dilakukan di panci stainless steel biasa yang sudah diberikan air mendidih dalam waktu 30 menit 30 detik. Yang kedua yaitu ada mengukus. Jadi mengukus ini juga dilakukan di mesin pengukus atau mesin steam biasa dalam waktu 5 menit 30 detik. Untuk microwave sendiri dilakukan pada microwave juga dalam waktu 40 detik. Nah, selanjutnya ada menggoreng. Yang pertama ada menggoreng tanpa minyak. Menggoreng tanpa minyak ini dilakukan selama 6 menit dalam suhu 180 derajat Celcius. Nah, untuk menggoreng menggunakan minyak, minyaknya sendiri yang digunakan yaitu minyak zaitun dan tetap pada kondisi suhu yang sama pada menggoreng tanpa minyak yaitu 180 derajat Celcius, namun pada kurun waktu 5 menit. Jadi setelah ikan kerapu bintik oren melalui 5 metode memasak tersebut, hasil pemasakan tersebut didiamkan terlebih dahulu, didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Kemudian sebagian kulit dan juga tulang punggung dibuang. Setelah tersisa dagingnya saja, kemudian dihomogenkan menggunakan kitchen blender. Yang selanjutnya dapat dianalisis untuk mengetahui komposisi proksimat, asam lemak, kandungan vitamin dan juga mineral. Di mana semua sampel ini diuji dalam rangkap 3, di mana yaitu dilakukan sebanyak 3 kali pengujian, kemudian diambil rata-rata nilainya menggunakan analisis statistik. Nah, untuk analitik prosedurnya sendiri atau metode analisis, di sini sebelum kita masuk ke metode analisis vitamin dan juga mineral, disampaikan juga dalam jurnal ini mengenai komposisi proksimat dan juga asam lemak, di mana analisis komposisi proksimat ini dilakukan dalam rangka 3 untuk mengukur kadar air, protein, lipid, dan juga kadar abu. Sedangkan untuk asam lemaknya diekstraksi dari sampel ikan dengan metode Folch yang dimodifikasi. Selanjutnya ada analisis statistik. Analisis statistik ini dilakukan untuk menentukan nilainya. Perbedaan signifikan antara rata-rata ditentukan menggunakan analisis varian satu arah atau ANOVA menggunakan SPSS 18.0 untuk Windows. Nah, untuk membandingkan rata-ratanya menggunakan uji Duncan dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Jadi nanti hasil uji Duncan ini akan menghasilkan pangkat huruf-huruf yang menunjukkan bahwa pangkat huruf yang sama yang diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata atau tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasilnya. Selanjutnya yaitu analisis vitamin dan juga mineral. Metode-metode yang dilakukan untuk analisis vitamin dan juga mineral yaitu untuk vitamin A dan juga vitamin B dilakukan dengan HPLC, di mana uji ini dilakukan dengan scientific spectra. Vitamin A dan juga vitamin D ini dipantau dengan deteksi sinar UV dengan maksimal panjang 325 nanometer dan 265 nanometer. Untuk vitamin B1 dan juga vitamin B3 masih sama dengan vitamin A dan vitamin D, yaitu menggunakan uji HPLC. Kondisi HPLC ini dinyatakan sebagai panjang gelombang sepanjang 245 nanometer, laju air 1 mili per menit, volume injeksi 20 liter, fase gerak 1000 mili, pelarutnya berupa 360 ml metanol dengan tekanan 150 sampai 160 bar dengan waktu pengoperasian 2 menit. Untuk menentukan kandungan-kandungan mineral digunakan
dan diukur dengan spektrofotometri serapan atom, di mana hasilnya nanti akan ditunjukkan dengan tingkat absorbansi pada panjang gelombang 460 nanometer. Ketiga yaitu result and discussion. Nah, sebelum kita masuk ke hasil kandungan vitamin dan juga kandungan mineral, pada jurnal ini juga sedikit disinggung mengenai komposisi proksimat, yaitu kadar air, protein, lipid, dan kadar abu, di mana menunjukkan hasil adanya peningkatan protein, lipid, dan juga kadar abu dari ikan yang sudah dimasak, sedangkan untuk kadar airnya menurun. Nah, untuk asam lemak, dari semua metode memasak kecuali menggoreng, tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari kandungan asam lemak ikan kerapu bintik orange. Selanjutnya yaitu vitamin konten atau kandungan vitamin yang ada pada ikan kerapu bintik orange setelah dimasak. Nah, berikut merupakan tabel hasil penelitian yang dilakukan. Dari tabel bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kandungan vitamin A pada proses mengukus, merebus, microwave, dan juga penggorengan tanpa minyak. Hal ini ditunjukkan dari data yaitu kandungan vitamin A pada ikan mentah menunjukkan pangkat BC. Nah, dari semua proses memasak menunjukkan rata-rata pangkat yang hampir sama yaitu ada B dan juga ada C, kecuali pada proses penggorengan dengan minyak. Hal ini malah menunjukkan pangkat A, di mana nilainya semakin naik atau semakin tinggi dari ikan yang mentah. Hal ini dimungkinkan terjadi karena penggorengan dengan minyak menggunakan minyak zaitun, sedangkan minyak zaitun sendiri memiliki kandungan vitamin. Nah, bisa jadi kandungan vitamin pada minyak zaitun ini terserap oleh bahan atau terserap oleh ikan selama proses penggorengan, yang mengakibatkan tingkat vitamin naik. Selanjutnya untuk vitamin D, terlihat dari tabel bahwa vitamin D mentah menunjukkan pangkat A dan dari kelima proses pengolahan menunjukkan pangkat yang sama. Hal ini dinyatakan bahwa dari semua proses pengolahan pangan tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari kandungan vitamin D. Nah, vitamin A dan juga vitamin D ini merupakan vitamin yang tidak terlarut dalam air dan juga kondisinya stabil kecuali pada suhu yang tinggi. Oleh karena itu masih ditemukan beberapa perubahan kandungan vitamin antara vitamin A dan vitamin D yang terjadi pada bahan setelah melalui proses pengolahan. Baik, selanjutnya setelah vitamin A dan juga vitamin D, kita beralih ke kandungan vitamin B1 dan juga kandungan vitamin B3. Bisa dilihat pada tabel bahwa vitamin B1 pada ikan mentah menunjukkan pangkat A, sedangkan untuk semua metode memasak menunjukkan pangkat yang berbeda. Hal ini ditunjukkan bahwa semua proses memasak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari kandungan vitamin B1, di mana penurunan yang paling banyak ditunjukkan dengan metode memasak dengan merebus, yaitu dari pangkat A berubah menjadi pangkat D, yang menunjukkan adanya perubahan atau penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu untuk kandungan B3 atau niacin. Sama halnya dengan vitamin B1, vitamin B3 pada ikan mentah menunjukkan data hasil dengan pangkat huruf A. Kemudian, dari semua metode memasak memiliki pangkat huruf yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan atau perubahan yang signifikan dari kandungan vitamin B3. Namun, pada proses mengukus dengan pangkat AB merupakan penurunan yang sangat kecil atau paling sedikit dari penurunan vitamin B3 dari semua metode memasak ini, yang artinya pada proses mengukur penurunan vitamin B3 tidak terlalu signifikan. Setelah membahas mengenai kandungan vitamin, kini kita beralih pada kandungan mineral. Berikut merupakan tabel mengenai hasil penelitian perubahan kandungan mineral oleh ikan kerapu bintik orange selama proses pengolahan. Bisa dilihat bahwa kandungan Na tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik ikan yang mentah maupun ikan yang sudah diolah. Bisa dilihat pada tabel, ditunjukkan pada ikan mentah mengandung Na dengan pangkat A. Begitu pula dengan semua proses memasak masih tetap sama dengan pangkat A.
Selanjutnya yaitu K, di mana merebus tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan mineral K. Sedangkan untuk kandungan microwave, hal ini malah menunjukkan terjadi peningkatan, di mana K yang sebelumnya dengan pangkat C dengan microwave ditunjukkan dengan hasil pangkat huruf A. Selanjutnya mineral Mg, di mana di sini menunjukkan setelah penggorengan, pemanggangan, dan juga merebus, kandungan Mg menurun dibandingkan dengan sampel yang masih mentah. Tetapi untuk sampel microwave, dia penurunannya tidak begitu signifikan. Selanjutnya P, tidak satupun dari metode memasak memiliki penurunan yang signifikan terhadap kandungan P. Hal ini ditunjukkan dengan pangkat yang masih sama saat masih mentah. Nah, mineral yang selanjutnya yaitu dari tabel terlihat bahwa dari hasil percobaan tidak ada perubahan yang signifikan untuk unsur Mn, Zn, Ca, dan juga Fe. Hal ini terlihat dari pangkat huruf yang masih tetap sama dari ikan filet yang mentah dan juga ikan filet yang sudah melalui proses pengolahan. Nah, sebaliknya untuk kandungan mineral Cu, hal ini ditunjukkan semua metode memasak menunjukkan perubahan yang sangat signifikan atau penurunan yang sangat signifikan pada mineral Cu. Hal ini ditunjukkan pada tabel yaitu dari Cu yang semula memiliki pangkat A kemudian menurun menjadi pangkat B. Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sebenarnya pada umumnya panas ini tidak terlalu berpengaruh dengan garam-garam mineral yang ditemukan pada laut, di mana ikan kerapu bintik oranye ini merupakan berasal dari laut dan otomatis mengandung garam-garam mineral yang berasal dari laut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena garam-garam mineral yang berasal dari laut merupakan substansi yang sifatnya cukup stabil, sehingga tidak mudah rusak akibat perbedaan suhu yang tinggi pada berbagai proses memasak. Sekarang kita sudah memasuki bagian yang keempat atau bagian yang terakhir yaitu conclusion. Jadi presentasi kali ini mengenai perubahan vitamin dan juga mineral akibat pengolahan pangan yaitu pengolahan bahan ikan kerapu bintik orange dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kandungan protein, lipid dan juga kandungan abu pada ikan yang sudah dimasak. Kemudian dari semua perlakuan metode memasak kecuali menggoreng tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap kandungan asam lemak. Poin selanjutnya yaitu dari semua metode memasak mengukuslah yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan vitamin maupun mineral yaitu pada vitamin B3, vitamin A dan juga vitamin D. Meskipun mengukus ini memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap vitamin B1. Namun dengan mempertimbangkan dan juga melihat indeks kualitas nutrisi secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa metode memasak dengan mengukus merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk mengolah ikan kerapu bintik orange dengan menunjukkan adanya kehilangan atau penurunan kandungan vitamin dan mineral yang cukup sedikit sehingga kandungan vitamin dan juga mineral tetap terjaga selama proses pengolahan. Baik, demikian presentasi mengenai topik perubahan vitamin dan juga mineral selama proses pengolahan pangan. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta kakak-kakak dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menyaksikan presentasi saya. Dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kesalahan dan ataupun kekurangan selama penyampaian materi dan presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Devita Nur Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20460652TP 12862 Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan presentasi saya dan juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan pertanyaan mengenai materi yang saya presentasikan. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, melihat adanya perubahan kadar vitamin B1 dan B2 yang tinggi setelah pemasakan,
Maka metode pemasakan mana yang terbaik untuk mempertahankan kadar kedua vitamin ini pada ikan? Sebelumnya saya izin konfirmasi bahwasanya yang dibahas dalam presentasi saya yaitu vitamin B1 dan juga vitamin B3. Nah, untuk mengetahui metode mana yang paling cocok digunakan untuk mempertahankan kadar vitamin B1 dan juga vitamin B3, kita kembali melihat pada tabel hasil percobaan. Di sini terlihat bahwasanya pada ikan mentah, kandungan vitamin B1 menunjukkan pangkat atau superscript huruf A, yang berarti nilai ini termasuk cukup tinggi. Dan terlihat juga pada tabel bahwasanya semua metode memasak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan karena tidak ada superscript atau pangkat huruf yang sama pada nilai hasilnya. Namun, kita coba lihat pada hasil mengukus. Pada mengukus menunjukkan bahwa memiliki hasil dengan pangkat atau superscript B, di mana ini menunjukkan bahwa pangkat ini termasuk pangkat yang paling besar daripada semua perubahan vitamin pada kelima metode memasak. Hal ini menunjukkan bahwa metode mengukus ini pada vitamin B1 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, namun penurunan ini paling kecil daripada penurunan melalui metode memasak yang lainnya. Selanjutnya kita lihat pada vitamin B3 atau niacin. Pada niacin, untuk ikan mentah kandungan vitaminnya sama, yaitu memiliki pangkat atau superscript huruf A, yang menunjukkan juga bahwa nilainya tinggi. Kemudian terlihat juga pada semua metode memasaknya terjadi penurunan yang signifikan karena tidak ada pangkat huruf atau superscript yang sama dengan kandungan vitamin saat ikan masih mentah. Nah, lagi-lagi kita kembali melihat pada proses mengukus. Pada mengukus ini menunjukkan hasil dengan pangkat huruf atau superscript AB, di mana pangkatnya masih mengandung unsur A. Jadi terlihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan, namun nilainya termasuk masih kecil daripada penurunan dengan metode memasak yang lainnya. Jadi dari data ini dapat diambil bahwa metode pemasakan yang terbaik untuk tetap bisa mempertahankan kandungan vitamin B1 dan juga kandungan vitamin B3 adalah dengan metode mengukus. Hal ini karena metode mengukus meskipun memberikan penurunan yang nyata atau terlihat signifikan, namun metode mengukus ini memberikan penurunan yang paling sedikit atau paling minimal terhadap kandungan vitamin B1 dan kandungan vitamin B3 daripada metode memasak yang lainnya. Jadi metode yang paling cocok yaitu metode mengukus. Pertanyaan yang kedua, mineral K mengalami peningkatan setelah metode pemasakan microwave. Apakah peningkatan ini juga terjadi pada mineral-mineral lainnya? Jika tidak, mengapa? Nah, apakah mineral-mineral lain selain kalium bisa mengalami peningkatan selama proses microwave? Berdasarkan beberapa jurnal yang sudah saya baca, saya dapat mengambil bahwa ada kemungkinan untuk mineral-mineral lain selain kalium tetap bisa mengalami sedikit peningkatan selama proses microwave. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pengaruh bahan atau kandungan nutrisi lain yang ada pada ikan ini. Karena mineral-mineral ini juga nanti bisa berinteraksi dengan nutrisi atau kandungan lain yang ada pada ikan atau pada bahan ini. Di jurnal lain juga didapati bahwa microwave ini tidak begitu berpengaruh terhadap mineral, terutama mineral laut. Hal ini dimaksudkan bahwa kondisi mineral ini sedikit menurun, tetapi penurunannya tidak signifikan meskipun ada beberapa mineral juga yang terjadi penurunan. Hal ini tergantung dengan proses pengolahan yang dilakukan. Selanjutnya dari jurnal yang saya ambil dan sudah dipresentasikan sebelumnya, berdasarkan hasil percobaan ditunjukkan bahwa mineral yang mengalami peningkatan saat proses microwave adalah mineral kalium saja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena dimungkinkan kandungan kalium yang ada pada ikan kerapu bintik oranye ini memiliki porsi yang lebih besar daripada kandungan mineral-mineral yang lainnya. Jadi, yang terlihat terjadi sedikit peningkatan adalah kalium saja. Selanjutnya, pada proses microwave ini juga dimungkinkan mempengaruhi karena sangat singkat, yaitu hanya sekitar 40 detik saja. Kita ketahui bahwa saat microwave ini terjadi proses pengeringan pada bahan, sehingga nanti akan terjadi penyusutan kadar air dan juga berat senyawa ikan kerapu bintik oranye ini.
Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa garam mineral yang berasal dari laut itu dimungkinkan memiliki struktur yang lebih stabil sehingga bisa lebih tahan terhadap panas. Oleh karena itu, karena tadi kandungan kaliumnya yang lebih besar, sehingga kaliumnya ini masih bisa bertahan di dalam ikan kerapu bintik orange selama proses microwave yang sangat singkat. Sehingga akan menunjukkan saat penghitungan kadar mineral yaitu kalium menggunakan berat keringnya bahan ini, bahan keringnya sudah terlihat menyusut, namun kaliumnya masih tetap ada sehingga terlihat terjadi peningkatan terhadap kaliumnya. Sedangkan untuk kandungan mineral lain selain kalium selama proses microwave berdasarkan hasil percobaan menunjukkan bahwa terdapat penurunan namun tidak secara signifikan. Tetapi ada pula beberapa mineral yang mengalami penurunan cukup signifikan namun nilainya tidak begitu besar. Pertanyaan yang ketiga, yaitu pada metode penggorengan digunakan minyak zaitun. Apa alasan penggunaan minyak ini dan mengapa tidak menggunakan minyak goreng biasa agar lebih terlihat hasilnya mengenai kondisi kandungan dari ikan tersebut, mengingat mayoritas masyarakat menggoreng menggunakan minyak biasa. Jadi, mengenai penggunaan minyak zaitun dalam metode penggorengan ini, dalam jurnal yang saya ambil sebenarnya tidak dijelaskan secara detail atau tidak dijelaskan alasan mengenai mengapa memilih minyak zaitun ini. Namun, dimungkinkan pemilihan minyak zaitun ini pada jurnal bertujuan untuk yang pertama sebagai indikator, yang kedua sebagai alternatif, dan yang ketiga sebagai pembanding dan evaluasi. Untuk yang pertama yaitu sebagai indikator. Jadi penggunaan minyak zaitun ini sebagai indikator apakah jika kita memasak menggunakan minyak zaitun yang memiliki kandungan vitamin yang tinggi ini bisa mempertahankan kandungan vitamin dan juga mineral yang ada pada ikan kerapu bintik orange. Nah, selanjutnya yaitu sebagai alternatif. Nah, jadi jika sudah terbukti apabila penggunaan minyak zaitun ini bisa mempertahankan kandungan vitamin maupun mineral pada ikan kerapu bintik orange, maka penggunaan minyak zaitun pada penggorengan ini bisa menjadi alternatif dalam pengolahan makanan atau pengolahan ikan ini. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pembanding dan juga evaluasi. Setelah melihat pada tabel hasil percobaan, ternyata meskipun menggunakan minyak zaitun, tetapi masih ada penurunan yang terjadi pada vitamin maupun mineral. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan suhunya juga yang tinggi, jadi masih ada beberapa vitamin maupun mineral yang mengalami penurunan. Nah, jadi ini bisa menjadi pembanding dan evaluasi. Maksudnya yaitu apabila kita menggunakan minyak zaitun saja masih terjadi penurunan, maka dimungkinkan jika menggunakan minyak biasa atau minyak yang tidak ada kandungan vitaminnya ini, penurunan pada nutrisi vitamin dan juga mineral ikan kerapu bintik orange akan dapat lebih besar. Kecuali kita misalkan menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini masih mengandung beberapa vitamin, vitamin A misalkan. Jadi masih bisa mempertahankan kandungan vitamin A-nya ini, bahkan bisa menaikkan kandungan vitamin A-nya karena nanti vitaminnya dapat terserap oleh bahan atau oleh ikan ini. Namun, jika kita menggunakan minyak goreng yang biasa atau yang tidak ada unsur vitaminnya, maka memungkinkan terjadi penurunan yang lebih pada vitamin dan juga mineral ikan kerapu bintik orange ini. Jadi, tiga hal tersebutlah yang mungkin menjadi alasan mengapa memilih minyak zaitun dalam metode penggorengan ini. Sehingga berdasarkan hasil data percobaan yang ada dalam jurnal dapat memberikan informasi lebih mengenai bagaimana proses menggoreng atau mengolah ikan kerapu bintik orange yang baik sehingga bisa mempertahankan vitamin dan juga mineralnya. Pertanyaan yang keempat. Pada hasil dan pembahasan disebutkan bahwa vitamin B3 dalam sampel kukus mengalami penurunan secara signifikan. Apa alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut? Untuk mengetahuinya, kita kembali melihat pada tabel hasil percobaan. Kali ini kita melihat pada vitamin B3, di mana pada vitamin B3 yang awalnya saat mentah memiliki superscript A dan saat mengukus memiliki superscript AB, di mana terjadi penurunan yang signifikan namun nilainya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada proses memasak yang lainnya.
Jadi, apa alasan yang mendasari terjadinya penurunan vitamin B3 pada proses pengukus ini? Yang pertama yaitu vitamin B termasuk vitamin B3 termasuk dalam vitamin yang tidak stabil terhadap suhu panas. Selanjutnya yaitu vitamin B3 ini dapat terdegradasi pada suhu yang tinggi dengan adanya oksigen. Oleh karena itu, dengan metode mengukus ini masih bisa menurunkan kandungan vitamin B3 atau niacin. Selanjutnya, yang mungkin menjadi alasan bahwa vitamin B3 ini tetap terjadi penurunan pada saat mengukus yaitu vitamin sudah hilang sebelum proses pemasakan yang dimungkinkan karena penyimpanan yang tidak tepat baik yaitu dari tempatnya ataupun dari suhunya. Kemudian bisa jadi vitamin ini larut saat ikan dicuci karena sebelum proses pemasakan metode yang pertama dilakukan yaitu pembersihan ikan. Jadi dimungkinkan karena pembersihan yang berlebih atau pencucian yang berlebih, vitamin B3 ini sudah larut sehingga saat mengalami proses pengukusan atau saat dikukus, vitamin B3-nya masih menurun. Kemudian kita kembali lagi pada tabel yang menunjukkan bahwa mengukus ini terjadi penurunan yang signifikan. Namun nilainya paling minimal atau paling sedikit terjadi penurunan dibanding dengan proses memasak yang lainnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena vitamin B3 ini larut dalam air, sedangkan mengukus ini tidak langsung memasukkan bahan ke dalam air. Ya, vitamin B3 ini memungkinkan masih menurun, terjadi penurunan akibat dari panas saat mengukus. Namun vitamin B3 ini tidak langsung terlarut dalam air karena ikan kerapu bintik oranye tidak langsung dimasak ke dalam air. Baik, berikut merupakan daftar pustaka referensi jurnal yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Demikian dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan ataupun kekurangan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.